Senyori senyores, Johnny my friend, welcome back to Ben Spencer Hoki Channel. Kali ini kita akan ngebahas Land Cruiser 200 2010 varian ZX. Jadi varian ZX ini versi varian mesin dengan berbahan bakar bensin, dan juga dia varian Jepang yang paling lengkap di kelasnya John. Jadi ini buat teman-teman yang memang cari Land Cruiser original dan takut beli Land Cruiser UK karena notabene sering turun mesin karena mesinnya tidak bisa memasuki bahan bakar sini. Jadi ini bisa jadi salah satu pilihan kalian. UK sendiri juga bukan mobil yang istilahnya gua nggak boleh beli nih. Lu boleh beli asal lu bener-bener ngerti mesinnya, dan mesinnya juga sudah di overhaul. Kalaupun memang belum di overhaul, seberapa parah rusak mesinnya. Jadi istilahnya ada yang 3 bulan sekali nambah seliter, ada yang 2 minggu sekali udah kurang seliter. Nah itu kan berarti udah termasuk parah ya, harus turun mesin. Jadi ya semua tergantung kalian sih. Oke, balik lagi ke mobilnya. Jadi Land Cruiser 200 yang ini harganya masih di bawah 1 miliar. Dan ini masih boleh dikatakan teman-teman yang suka pecinta Land Cruiser yang original, ya ini tampaknya masih original, belum di facelift ke 2016 ke atas. Jadi kalian seneng nggak model gini? Kalau gue sih pribadi prefer begini, juga keren, di facelift juga keren. Tapi tergantung kalian. Mungkin kalau in the future 5-6 tahun atau 10 tahun lagi mungkin orang lebih banyak cari yang original. Tapi untuk pemakaian sekarang, kalau lu facelift kan pasti lebih keren. Mobilnya di bawah 1 miliar tapi penampilannya kayak mobil 2 miliar. Jadi semua balik ke selera masing-masing aja. Oke, kita buka dulu mesinnya. Jadi ini salah satu yang paling unggul di ZX itu adalah di mesinnya. Jadi yang tadinya menggunakan mesin UZ sekarang udah mesinnya 1UR 4600 cc. Dan ini kompresinya 0,9, dimana kompresi 0,9 itu sebenarnya masih bisa makan bahan bakar Pertalite. Tapi ya rasanya mobil hampir 1 miliar kita pakai bahan bakar Pertalite, malu ya om yang antrinya ya. Udah gitu mungkin kita sayang sama mesinnya juga. Jadi ya mungkin minimal pakai RON 92 atau Pertamax biasa yang biru. Nah, mesin ini boleh dikatakan salah satu mesin kebanggaan Toyota di versi varian Land Cruiser bensin, dan ini masih digunakan sampai Land Cruiser 200 yang versi generasi gasolin yang terakhir. Setelah ini baru diganti dengan VJA 300, itu 3000 cc V6 dan dia twin turbo. Itu yang udah pakai di sini Om Boni, kemarin udah di review juga sama Om JJ, itu katanya bengis tarikannya. Jadi boleh dikatakan walaupun cc-nya turun ke 3000, tapi katanya torsinya juga gila. Dan juga menurut research memang ada alasan tersendiri Toyota bikin mengurangi dari 8 silinder menjadi 6 silinder gitu. Oke. Lalu apa sih yang membuat spesial dari ZX ini dibandingkan versi varian AX200 2008 yang terakhir gua bahas, lalu dengan varian UK? Kita akan bahas mulai dari eksterior. Oke, eksteriornya itu ada sedikit berbeda. Dia udah ada list chrome-nya di sebelah sini yang membuat dia mewah, dan dia ini tanam sama karetnya, jadi lu nggak bakal bisa beli kecuali lu beli sama kaca-kacanya. Nah, ini membuat tampilannya jadi lebih mahal. Lalu dia punya gagang pintu semuanya sudah chrome, dan ini bukan tempelan, ini asli bawaan mobil. Jadi dia udah ada keyless entry-nya buat di semua tempat. Ini untuk ngunci, ini untuk buka langsung masukin tangannya aja. Lalu dia punya list body, ini berbeda sama versi varian yang lain-lain. Jadi kalau versi variannya begini, ini artinya ini adalah list bodinya ZX. Oke. Lalu yang ketiga, dia punya footstep ini sudah illumination. Dan footstep illumination ini
ini digunakan mulai dari Land Cruiser ZX sampai Land Cruiser 200 generasi terakhir 2021 yang ATPM. Jadi ini footstep mewah, John. Tapi mungkin ketika lo ingin menggunakan untuk overland atau mungkin off-road yang membutuhkan ground clearance lebih tinggi, footstep yang model base itu akan lebih memudahkan kalian dan juga tidak merusak footstep kalian. Karena walaupun footstep ini ada bahan besinya lagi di dalam, tapi dia kan ini fiber. Jadi ini kalau rusak kena batu kan sayang gitu kurang lebihnya ya. Oke, untuk versi ini, varian ini, dia punya velg hampir sama Land Cruiser UK. Bukan hampir sama, memang sama. Hanya saja bedanya mesinnya itu diesel dan ini mesinnya bensin. Lalu ini bannya menggunakan Toyo Proxes baru yang ST3. Ini sidewallnya juga bagus dan juga ngegripnya enak. Udah gitu road noise-nya cukup bisa dikendalikan lah ya. Nggak terlalu berisik. Ini di 285 50 ring 20. Jadi dengan dimensi mobil sebesar ini, pelek ring 20 terlihat kecil ya. Tapi balik lagi, pelek ring 20 ditambah dengan body kit bawaan ZX membuat mobil ini terlihat mewah, John. Jadi kalau lu mau rubah gaya, mungkin body kitnya harus lu cabut, lu ganti 18 braid wheels atau mungkin Evo Corse atau mungkin merek-merek lain yang kira-kira lebih masuk, bisa aja, nggak ada masalah. Cuman kan sayang, ini varian ZX original, jadi kalau kita mau modif-modif lagi, kayaknya sayang. Mungkin harus pecinta Land Cruiser yang demen sama versi varian original ZX. Oke, yang keempat perbedaannya lagi sama si versi varian AX200 sama UK adalah ini sudah menggunakan teknologi power backdoor. Tapi kita nggak tutup sekarang. Dan dia juga sudah premium sound. Speaker di bagasi 2, subwoofer di sebelah kanan ini ada 1. Lalu di plafon dilengkapi dengan 4 buah tambahan surround speaker lagi. Yang ditambah lagi di tengah itu TV motorized yang bisa turun. Jadi istilahnya TV-nya itu bukan TV aftermarket, TV memang bawaan Toyota yang pakai remote, itu bisa turun sendiri dan juga pengaturan suaranya tuh bisa di tengah atau di depan. Gitu kurang lebihnya, John. Oke. Lalu yang ketiga. Nah, ini joknya. Secara teknis sebenarnya hampir sama. Cuman kalau kita mau lipat, nah tuh, dia dibantu mekanismenya sama pegas di sini. Cuman dia buat ngelipat, buat nuruninnya sama buat ngangkat sedikit itu bisa dibantu sama ini. Dan ini tidak ada di varian UK. ATPM sekalipun yang tahun 2021 tidak dilengkapi dengan versi varian third row folding electric seat. Jadi itu salah satu yang membantu. Kalau ini sudah ada mulai di Indonesia dari 2012 ATPM. Tapi kalau di versi CBU-nya hanya ada di ZX atau di Sahara. Sahara tuh paling susah, John, nyarinya, John. Oke, kita maju ke second row. Nah, second row-nya ini cukup unik juga karena dia menggunakan teknologi electric seat-nya sama seperti LX570. Nah, dia bisa maju mundur. Jadi ketika kita pengen lebih rebahan, kita bisa majuin lagi sampai segini mentok. Nah, ini kita rebahin lagi bisa gitu. Kalau kita kurang mundur, tinggal dimundurin aja. Dan dia pemotongannya di bagian sini single seat, di sebelah sini double. Jadi untuk bagian sebelah sini ini lebih panjang untuk maju mundurnya. Lalu di sini udah ada buat multimedia, masukin jack sama buat volumenya di sebelah sini. Lalu dia udah ada heater kiri dan kanan. AC-nya juga sudah 4 zone gitu, John. Mewah ya, maksudnya istilahnya dibandingkan versi varian yang lain ini cukup lengkap. Boros gak bensinnya? Kalau lu apple to apple mobil ini sama mobil Yaris, mobil lain ya mungkin pasti orang-orang bilang boros. Tapi kalau kita apple to apple sama diesel, diesel itu yang VD engine 1:8 sampai 1:9, banter-banter 110 sampai 111. Nah, mobil ini ZX yang dengan mesin UR itu 1:5 sampai 1:6. Kalau luar kota mungkin bisa sampai 6,8. Kalau ke 7 sampai 8 agak berat sepertinya gitu kurang lebihnya. Lalu kita comparison lagi harga Pertamax sama Pertamina Dex. Karena kan udah pasti kalau lu beli Land Cruiser 200 diesel, lu harus menggunakan bahan bakar Dex. Nah, jadi istilahnya lu bisa pikir sendiri, bahan bakarnya mirip-mirip lah. Udah gitu, tapi kita kan low maintenance. Istilahnya lu pakai mobil bensin ini, yang perlu lu perhatikan hanya saja olinya, mungkin transmisi mounting, engine mounting, yang memang notabene harus diganti ketika umurnya. Dan yang terpenting adalah radiator. Tadi gue belum bahas radiatornya juga.
Ini radiatornya masih bagus. Kalau mau ganti itu ada dua versi. Lu bisa ganti versi varian yang aslinya dia, atau lu menggunakan aftermarketnya Koyorat yang notabene sebenarnya hampir sama aja gitu. Ini biasanya kalau ininya udah mulai coklatnya udah parah, lebih baik kalian ganti daripada nanti kalian overheat di tengah jalan, ribet gitu kurang lebihnya ya. Oke, lalu yang paling menarik dari mobil ini sebenarnya suspensi dia itu hampir sama Land Cruiser UK dan Land Cruiser 200 ATPM 2016 up, yaitu menggunakan teknologi AHC bukan KDSS. Jadi AHC-nya dia ini di keempat rodanya ini membuat mobil ini mempunyai 3 settingan, low, neutral, dan high. Walaupun dia disetting di low, ketika kita turun mobil dan kita nyalain lagi masih tetap di low. Ketika kita speednya naik ke 40-an, dia akan naik tetap ke netral agar mobilnya tetap stabil. Berapa kira-kira biaya yang harus dikeluarkan ketika akumulatornya ini rusak? Gue udah pernah bahas dan akan gue bahas lagi. Per buah akumulatornya kurang lebih 4-5 juta. Kali 4, 20 juta. Kita ambil harga termahalnya di luar biaya pasang. Shock breaker depan dan belakang itu sekitar 8 juta. Murah kan? Kalau lu bilang harga mobilnya 200 juta, mahal. Kalau mobil 1 miliar buat kaki-kaki segitu termasuk cukup reliable ya. Karena kita bicara tentang S-Class yang tahun seperti ini 2010, RSAC udah berapa? Makanya harga mobilnya turun sampai 300-400 jutaan. Itu dia, karena mungkin maintenance-nya mahal, orang nggak kuat, akhirnya mobilnya dijual dengan harga yang cukup murah gitu. Oke, kita coba bawa dulu ya mobilnya. Oke, versi varian ZX juga dilengkapi dengan sunroof. Enak kan, lengkap, udah gitu. Ini tadi yang gue udah cerita, AHC-nya dia. Lalu kekurangan dari mobil ini, jok depannya sudah di-retrim kulit asli lagi seperti bawaannya, karena menurut owner yang sebelumnya kulitnya udah agak sedikit botak di bagian sininya, dia ganti. Jadi ya menurut gue cukup tolerable lah, kilometernya 118.000 kok, ya kan. Dia punya kamera depan, belakang, sama samping kiri aja, belum 360. Enaknya audio dia dibandingkan dengan AX200 yang bensin 2008, dia sudah dilengkapi dengan Bluetooth, namun tulisannya masih tulisan kanji Jepang. Jadi kita kalau mau koneksi Bluetooth harus menggunakan Google Translate nih John. Sorry. Fasten your seatbelt. Ini setirnya juga udah di-retrim menggunakan bahan yang mirip sama originalnya. Jadi kita mungkin harus dijelasin lah ya, daripada nanti kita bohong kan. Bener Gok? Ya harganya dulu waktu barunya jauh John. ZX itu tetap masih lebih mahal ya daripada yang versi varian yang lainnya, karena ini versi varian paling lengkap. Mungkin kalau dianalogikan sama Land Cruiser 100, ini adalah Land Cruiser Cygnus versi varian yang lengkap gitu. Tarikannya sih menurut gue cukup ya, nggak yang belet, tapi mungkin nggak yang torsi atasnya mungkin nggak seenak dan seisi VD engine. Tetaplah kita nggak bisa bohong, ketika mobil itu diesel twin turbo pasti enak banget John. Kalau ini tapi menurut gue juga cukup oke gitu loh. Cuman ketika kalian beli mobil ini di 2023 nanti, kalau kalian tujuan akhirnya untuk lift kit, untuk dimodifikasi, kayaknya kalian mungkin harus beli AX200 atau mungkin ATPM yang non ersas 2012 sampai 14. Karena ketika mobil AHC lu mau rubah lagi kan bisa sih Om. Istilahnya bukan nggak bisa, banyak yang berubah AHC-nya di nonaktifin, dia ganti shock lift kit pakai aftermarket bisa, bukan nggak bisa. Tapi for some reason bagi sebagian orang ya itu agak sedikit lebih rumit dibandingkan yang non AHC lo lift kit gitu loh. Jadi istilahnya semua berbalik ke kebutuhan kalian. Kalau menurut gue ersas enak kok. Cuman kan kita kalau punya jiwa modifikasi nggak mungkin pakai LC standar gitu kan. Kurang lebihnya. Oke. Ini sebenarnya cocok sama orang-orang yang pengen tetap naik LC 200 tapi mungkin nggak kelihatan mencolok. Tapi ada juga orang yang pengen beli 200 langsung di facelift ke 2018. Jadi ya mungkin seleranya bertolak belakang 180 derajat gitu kurang lebihnya.
Oke, teman-teman yang berminat sama Land Cruiser ZX yang udah gue jelasin dari tadi panjang ini, yang cukup bosan ya karena nggak ada si Kenny ya. Kenny udah mulai ini nih liburan dan nyampe Bali dia. Jadi ya terima kasih semua yang udah menonton. Bisa langsung kontak gue, Kenny, Andre atau Mbak Rivi untuk info lebih lanjut. Harganya masih di bawah 1 miliar. Pajaknya panjang bulan 12 2023. Jadi boleh kontak-kontak ya. Gue mau foto dulu mobilnya. Bye-bye.